belajar menjadi penulis ya untuk pemula. Jadi kemarin kita udah ketemu di Ripun, ada juga yang ternyata ikut kelas susulan nih, baru pertama kali ketemu hari ini. Jadi kita akan bahas sedikit ya, kurang lebih sekitar 1 jam ya bersama Bu Nani. Nanti dan kemudian besok lagi ada kelas lagi, tapi bukan lewat Zoom, tapi lewat WA. Dan selanjutnya nanti ada program pendampingan kurang lebih selama 6 bulan. Oh iya, tadi belum mengucapkan sholawat ya, saya lupa. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Oke, langsung saja karena waktu kita terbatas, cuma satu jam aja ya. Jadi 1 jam ke depan akan dibawakan oleh Bu Nani Herawati. Bu Nani Herawati ini sebagaimana kita kenal, kemarin kan udah kenalan ya, adalah seorang freelance writer ya, pernah menulis cerita anak juga. Kemudian, tapi lebih banyaknya sebagai content writer di website seperti itu. Kepada Ibu Nani, saya persilahkan. Terima kasih Bu Lina sudah mau pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambil menunggu teman-teman yang lain kumpul, kita mulai saja. Ini berarti hari kedua. Nanti saya ulang sedikit materi yang kemarin. Kemudian langsung masuk tambahan untuk hari ini gitu, biar menulisnya lebih bagus. Mungkin kita agak lebih lama daripada tadi yang sesi 1 ya, karena pastikan pinginnya tulisan kita, kalau yang sesi 1 itu kan tadi yang kelompok A, usianya masih antara ada yang 8 tahun ya, 8 tahun sampai 11 tahun gitu. Kemudian jadi kita yang lebih besar diharapkan tulisannya bisa lebih terarah gitu. Jadi sedikit lebih lama. Ya Bu, gambar kedua. Langsung saja ya, biar lebih cepat. Saya tuliskan di sini cita-cita, mimpi, harapan dan doa gitu. Kemarin sudah sepakat dengan panitia yang lain bahwa tujuan akhir kelas ini tidak dibatasi bentuk tulisannya, artikel atau fiksi non fiksi gitu. Tapi bebas, silahkan penulis mau menulis apa saja boleh gitu. Cuma sebagai arahan, saya ingin buat tema besar. Tema besarnya cita-cita, mimpi, harapan dan doa. Jadi teman-teman di sini bisa menuliskan apapun. Silahkan dalam bentuk artikel atau silahkan dalam bentuk fiksi, misalnya cerita seseorang. Boleh juga dalam bentuk biografi gitu ya, biografi seseorang, atau betul-betul mimpi yang pernah dialami, mimpi dalam arti kembang tidur, atau mimpi sesuatu yang ingin dicapai ke depannya setahun 2 tahun ke depan, sesuai tadi lagu yang sudah diputarkan juga oleh Bu Azizah ya, dari Aisyah Nahla, mimpinya mau jadi hafiz Quran. Teman-teman di sini mungkin punya mimpi yang lain, punya cita-cita yang berbeda, atau harapan dalam waktu dekat boleh. Misalnya kalau harapan ini misalnya kedepannya, misalnya ingin Indonesia lebih baik, yang gimana sih Indonesia lebih baik? Atau ingin COVID-19 segera berakhir karena sudah bosan di rumah gitu. Boleh, tapi boleh juga silahkan menulis mimpi dalam bentuk khayalan.
misalnya kalau tadi di kelas yang kelas A misalnya mau menulis tentang seandainya matematika itu tidak ada di pelajaran sekolah misalnya gitu. Karena kemarin katanya matematika itu mematikan. Kemudian boleh juga kalau misalnya menulis kalau anak-anak itu misalnya seandainya boleh bermain sepuasnya gitu, boleh, silahkan. Jadi mau menuliskan cita-cita, harapan dan mimpi dalam bentuk cerita dongeng, fiksi, yang lain, silakan. Pokoknya tema besar kita yang akan ditulis cita-cita, mimpi, harapan dan doa. Sampai situ sudah paham dulu semuanya? Ada yang belum paham? Coba Livi yang hadir siapa aja? Livi, terus Maira tadi kalau nggak salah ya. Maira, siapa lagi? Rifki, ya. Yang lain boleh ditanya ya kalau misalnya nanti ada yang mau tanya, boleh di chat, boleh bilang ke Bu Lina, saya mau tanya gitu, boleh, silahkan diinterupsi aja. Yang kedua, next Bu Azizah, gambar kedua. Jangan lupa kemarin seperti yang saya sudah sampaikan, semua tulisan bagus. Satu tema bisa dilihat dari sudut mana aja, seperti contoh gambar yang kemarin yang sudah saya sampaikan ya. Gambar mobil atau gambar monyet atau gambar orang yang sedang meneropong, atau ini ada contoh lagi gambar di sampingnya. Teman-teman mungkin bisa lihat gambar itu sebagai apa? Ada yang tahu gambarnya kira-kira gambar apa? Gambar manusia. Ini anak saya bisik-bisik, maaf ya. Di layar saya kelihatannya cuma 4. Siapa aja Bu Lina? Livi, coba menurut Livi ini gambar apa? Yang mana? Yang ini, yang putih ya? Yang baru, bukan yang kemarin, yang sebelah kirinya. Oh, menurut saya ini gambar wanita. Wanita dengan lebih detail? Dengan rambut yang diikat. Rambut yang diikat. Yang lain, ada yang punya pendapat berbeda? Maira? Yang baru masuk hari ini sudah gabung? Yang baru masuk kelas hari ini, yang kemarin nggak hadir? Sudah gabung? Udah, Bu. Atas nama siapa? Namanya ya? Zaha. Zahra. Namanya Zaha. Zaha ya. Zaha ada ya? Ya. Nah, menurut Zaha ini gambar apa? Orang berkumis. Kakek-kakek berkumis. Orang berkumis, boleh. Oh, ini ya Zahar Muhammad ya. Kakek-kakek berkumis. Masih kedengeran nggak suara saya? Masih. Masih ya. Terus dari sini, dari gambar ini, kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa segala sesuatu itu bisa ditulis dengan sudut pandang yang berbeda, gitu. Jadi dan semuanya itu boleh saja, bagus, selama kamu menguasainya. Jadi tulis yang dikuasai. Jadi dari tema besar tadi, yang cita-cita, mimpi, harapan, dan doa, tulis yang paling dikuasai. Jadi kalau seandainya kamu lebih suka menulis fiksi, bercerita, boleh fiksi remaja ya, seusia kalian remaja, boleh. Atau fiksi dalam bentuk cerita anak-anak boleh. Saya juga masih suka menulis cerita anak-anak gitu ya. Itu bebas. Dari judul itu bisa dibikin bermacam-macam. Ya. Jadi sama dengan foto ini, gitu, gambar ini.
Satu gambar kelihatannya bisa 2 sampai bahkan sampai 4 tafsiran yang berbeda gitu. Misalnya kita sekarang masa pandemi, dari tulisan tentang pandemi gitu, kita bisa menulis dari sisi mana? Misalnya dari sisi belajar di rumah saja, kemudian cara mengatasi kebosanan misalnya. Kemudian yang ketiga, sekarang sudah ada vaksin COVID, mungkin itu bisa dijadikan tulisan masing-masing. Jadi satu tema bisa dibuat menjadi berbagai tulisan. Silahkan bebas mau pilih yang mana. Cuma untuk kelas B, Umi mau menambahkan satu hal. Gambar berikutnya Bu Aziza. Bentar ya. Nah, ini ya, ini yang harus ditambahkan di tulisan kalian, biar tulisannya tidak terkesan seperti curhatan atau seperti menulis di buku diari, gitu. Karena kan kita kan pengennya tulisan itu nanti dibaca oleh orang lain dalam bentuk buku. Jadi di sini ada show emotion, tell feelings. Jadi ada emosi dalam cerita dan ada feelingnya. Maksudnya gini, kalau kalian pernah baca buku, entah itu dalam bentuk artikel atau fiksi, kalau artikel biasanya nggak ada dialog, tapi tetap ada emosi dan feeling yang dimasukkan gitu. Tapi kalau kalian menulisnya fiksi atau biografi gitu, yang ada bercerita tentang sesuatu, itu harus banget memasukkan ini emosi dan feeling. Show itu artinya ditunjukkan, bukan dituliskan. Kalau tell itu berarti dituliskan. Jadi kalau ada contohnya, misalnya gini. Kita ambil contoh sebentar. Umi contohkan pertama action dulu. Dalam tulisan yang action seperti artinya dalam bahasa Indonesia aksi, memberikan aksi kepada tokoh cerita biar lebih hidup. Jadi kalau kemarin Umi lihat sudah ada tulisan yang ada dialognya, ya kan? Misalnya Dinda pergi keluar rumah, kemudian dia melihat seekor burung terbang, misalnya gitu ya. Itu tulisan sudah dalam bentuk aksi sebenarnya. Jadi aksi yang bisa nggak cuma deskripsi kata, tapi aksi. Misalnya kalau kamu mau menunjukkan seseorang yang sedang gugup, misalnya dalam kisah Dinda akan pentas hari ini gitu. Jangan ditulis Dinda merasa gugup gitu. Tuliskan dalam bentuk yang lebih hidup gitu. Misalnya sudah 5 menit Dinda menunggu. Apa yang biasanya orang gugup lakukan? Coba, ada yang tahu? Orang gugup biasanya melakukan apa? Coba. Siapa yang mau ini? Coba Bu Lina diabsenkan. Saya nggak kelihatan sih. Iya, kalau aku sih gugup gemeteran, tanganku basah, biasanya keringetan. Coba teman-teman, kalau Bu Lina katanya kalau gugup keringetan, tangannya basah. Kalau teman-teman yang lain, coba kalau gugup gimana ininya? Diam aja sih. Diam aja. Iya, keringetan. Keringetan. Iya. Terus apa lagi? Jadi itu yang dituliskan gitu. Jangan cuma ditulis Dinda merasa gugup gitu, tapi tuliskan agar lebih hidup. Misalnya sudah 5 menit
Dinda menunggu giliran namanya dipanggil. Keringat sudah keluar lebih banyak daripada biasanya. Tangannya gemetar sambil memilin-milin ujung rambut. Kemudian Dinda bolak-balik berdiri dan duduk. Gitu. Itu namanya action. Jadi kita menunjukkan aksi si tokoh cerita, emosinya dia ketika sedang gugup. Gitu. Begitu pula ketika kita mau menunjukkan emosinya seseorang sedang bersedih. Jangan ditulis, jangan cuma ditulis misalnya siapa tadi? Kita kasih ganti tokoh, misalnya A sedang bersedih karena kehilangan kucingnya, misalnya gitu ya. Jangan hanya ditulis seperti itu. Jadi mungkin bisa diceritakan siapa nama kucingnya. Meong tiba-tiba tidak bergerak lagi. A merasa terkejut. Kemudian dia menangis histeris. Gitu. Sedih sekali membayangkan kehilangan binatang peliharaan tersayang. Gitu. Jadi ada kata-kata yang membuat pembaca merasa dia ikut menjadi si tokoh. Gitu. Kalau misalnya paling minimal ketika misalnya teman-teman menuliskan sebuah cerita, seperti yang contoh kemarin ya, aku lihat kamu sudah bersiap di dapur. Apa ya kemarin ya ceritanya ya, yang hari ibu itu kata hari ibu menggantung di lidah. Tiba-tiba misalnya ibu menengok ke belakang. Gitu. Jadi jangan langsung ngomong, jangan langsung ada kata-kata ada apa gitu. Jangan. Kan ibu tadinya sedang berberes. Masa tiba-tiba melihat anaknya yang sedang mengikuti, mungkin mengintip misalnya gitu ya. Jadi nggak langsung ada seperti itu. Jadi ada tiba-tiba atau tiba-tiba kebalikannya. Tiba-tiba anak yang tadi bercerita, si aku tadi, aku langsung menghampiri beliau misalnya. Tak bisa kuucapkan kata-kata yang manis, tapi langsung aku bantu beliau mencuci piring. Nah itu bisa. Ibu terheran-heran. Nah, ada apa dengan kamu? Baru ada kata-katanya. Jadi ketika tulisan mau masuk kalimat berikutnya ada apa? Ketika mau masuk dialog ada prolognya gitu. Jadi itu namanya action gitu. Jadi aksi. Jadi si tokoh diceritakan sedang ngapain aja gerak-geriknya. Gitu. Yang kedua, dialog. Sebuah cerita akan lebih berbobot jika showing ditunjukkan dalam dialog. Nah itu makanya tadi saya bilang jangan sampai cerita kita seperti curhatan gitu ya. Setelah bangun tidur, saya langsung masuk kamar mandi, kemudian keluar, kemudian makan. Kulihat ibu sudah menyiapkan makanan yang enak di meja. Setelah makan, tidak lupa minum susu dan langsung berpamitan sekolah misalnya. Itu kan kalau kamu membaca cerita seperti itu nggak salah gitu. Tapi buat orang lain sepertinya agak monoton. Jadi selingi dengan dialog. Kan kamu nggak mungkin kan dari bangun tidur sampai makan, sampai berangkat sekolah nggak ngomong sama sekali dengan orang tua gitu. Cuma duduk, diem, makan, pamitan, nggak ada kata-kata keluar sama sekali, kan nggak mungkin. Jadi anggap itu kamu gitu. Jadi sehingga ada kata-katanya, misalnya sedang duduk, mungkin ngobrol, entah ngobrol apa, itu yang ditunjukkan
dalam dialog gitu. Biar cerita kita jadi lebih hidup. Cara menuliskan dialog kemarin juga sempat Umi katakan ke beberapa orang yang sudah bisa menuliskan dialognya. Ketika setiap dialog itu masuk jadi satu paragraf, ya, kecuali satu orang yang mengatakan. Jadi misalnya, paragraf tahu ya? Paragraf paham ya? Paham nggak? Dari kemarin Umi ngomong paragraf, tapi belum pernah menjelaskan paragraf itu seperti apa. Paham. Jadi kalau kamu paham ya, paragraf ya? Kalau dalam buku cerita atau buku-buku yang sudah terbit, paragraf biasanya jaraknya agak lebih, spasinya lebih banyak atau lebih menjorok ke dalam. Itu artinya awal paragraf ya. Awal paragraf di situ. Jadi setiap ada dialog itu masuk satu paragraf. Walaupun dialognya cuma ada apa? Kata ibu misalnya. Tidak ada apa-apa, Bu. Anak menjawab, itu 2 paragraf. Jadi jangan dicampur, ada apa kata ibu, titik, tidak ada apa-apa gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi masuk kepada 2 paragraf cara menulisnya ya. Biar pembaca juga biasanya pembaca nggak suka membaca yang terlalu panjang gitu. Jadi ada jedanya. Buat kalau diketik atau ditulis, dialog dibuat terpisah gitu. Jadi contoh dialog, misalnya mau menunjukkan orang marah, jangan dituliskan Mama marah sekali dengan sikapku hari ini. Akan lebih bagus kalau dibuat dialog. Misalnya, Andi, duduk di situ dan jelaskan apa maksud perbuatanmu hari ini. Gitu. Jadi ada kata-katanya, jangan hanya sekedar disebut Mama marah sekali. Jadi tuliskan juga, Andi, duduk di situ. Jelaskan pada Mama apa maksud kelakuanmu hari ini. Jadi ada dialognya biar orang juga lebih paham. Cuma memang harus itu ya, harus imbang. Nggak ada aturannya sih berapa persen dialog, berapa persen tulisan. Tapi paling tidak tulisan kita, terutama kalau cerita ditulis ada dicampur antara dialog dan cerita panjangnya gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanya dulu? Siapa yang mau tanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Baru action sama dialog. Sensory language apaan, Mi? Kenapa? Sensory language apaan, Mi? Sensory language. Oh, nanti kita jelaskan habis ini. Yang 2 dulu, action dan dialog. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dialog ya. Gak ada, Mi? Gak ada? Yang lain? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan sensory language ya. Masih sensory yang cara menuliskan show emotion dan tell feelings tadi. Yang ketiga, sensory language. Jadi bahasa tubuh atau sesuatu yang dapat di indera. Misalnya, kamu masuk suatu kamar, mau menjelaskan di dalam cerita, kamarnya luas, gitu. Biar paragraf itu lebih berkembang dan orang lebih tertarik dengan bacaan kita, dituliskan, misalnya tadi tokohnya Dinda lagi lah. Baru kali ini aku masuk ke kamar Dinda. Aroma segar melati menyambutku sejak dari pertama ku buka pintu. Masya Allah, rumahku sekaligus pekarangannya bisa masuk dengan mudah di sini. Jadi bayangkan
Masya Allah, rumahku sekaligus pekarangannya bisa masuk dengan mudah di sini. Terbayang kalau kamarnya Dinda sangat luas gitu. Tanganku tak kuasa menahan godaan untuk menyusuri lembut kasur di kamar tersebut. Kubayangkan tidur nyenyak di atasnya bersama kelima adikku. Terbayangkan bahwa kamarnya luas, kasurnya juga sangat besar gitu. Itu contoh sensory language. Jadi kalau misalnya indah sekali pemandangan di desa nenek misalnya, indah sekali pemandangan di desa nenek. Jangan cuma ditulis indah sekali pemandangan di desa nenek gitu, tapi tuliskan apanya yang indah gitu. Sawah menghampar luas, sedang menanti dipanen, kemudian gunung menjulang tinggi. Deskripsikan apa yang disebut indah menurut kamu gitu. Terus tercium aroma tanah basah gitu kan, kalau di desa mungkin karena masih ada embun, pagi-pagi tercium aroma embun di dedaunan dan sebagainya. Itu namanya sensory language. Kita mendeskripsikan sesuatu itu berdasarkan yang kita sentuh, kita lihat dan kita rasakan. Itu yang kita tulis, sebisa mungkin kita tulis ya. Kemudian yang keempat, metafor atau simile. Itu sebenarnya mau menunjukkan penggunaan majas atau kiasan gitu. Kayak tadi misalnya sedang gugup ya, Dinda meremas tangannya dengan erat, jantung berdegup kencang seperti irama gendang bertalu-talu misalnya. Itu majas gitu. Selama tidak dituliskan secara berlebihan, boleh dibuat sekali-sekali agar tulisan kita cerita lebih menarik gitu. Itu namanya majas. Jantung Erik berdegup dengan kencang, bulu kuduknya meremang, suara tetesan air hujan yang menghantam kaca jendela, laksana bunyi kuku-kuku penyihir yang ingin menerobos masuk. Kira-kira kalau bahasanya itu, ceritanya Erik lagi ngapain? Kira-kira Erik lagi ngapain? Nanti tes itu ya. Gimana? Ada yang tahu? Nih, diulang ya. Jantung Erik berdegup dengan kencang. Bulu kuduknya meremang. Suara tetesan air jendela yang menghantam kaca jendela. Suara tetesan air hujan yang menghantam kaca jendela ingin menerobos masuk. Kira-kira apa yang dirasakan Erik kalau kalian baca itu? Kalau teman-teman baca kata-kata itu. Gugup. Gugup? Ya. Takut. Ada lagi? Takut. Takut. Takut? Ya, kira-kira itu menggambarkan Erik sedang gugup atau takut gitu. Jadi jangan ditulis Erik gugup sekali atau Erik takut sekali karena sendirian di kamar malam hari, tapi digambarkan dengan kata-kata yang mungkin sedikit lebay, tapi kalau dimasukkan sesekali nggak masalah. Kayak tadi, jantung berdegup dengan kencang, bulu kuduk meremang, suara tetesan air hujan yang menghantam jendela aja, namanya orang takut. Tetesan air hujan aja seperti laksana bunyi kuku-kuku penyihir yang ingin masuk, atau seperti mungkin kalau kita membahasakannya mungkin bukan kuku-kuku penyihir, seperti ketukan orang di luar kan gitu. Kok kayak ada orang mengetuk-ngetuk jendela. Nah, itu namanya metafor simile. Jadi menggambarkan sesuatu, mendukung yang tadi sensory language, tapi dengan bahasa yang lebih membawa suasana gitu. Kalau
mungkin siswa-siswa SMP atau SMA itu kita belajar namanya majas gitu. Membahasakan sesuatu dengan yang lebih misalnya yang lebih sedikit mungkin terdengar lebay gitu ya, tapi bisa membawa pembaca ke suasana yang kita inginkan. Terakhir, tadi 4 sudah. Ingat bahwa yang tadi show itu kalau bisa dalam satu paragraf tidak lebih dari 3 kalimat. Jadi kalau kayak tadi cerita Erik itu 3 kalimat karena menulisnya jantung Erik berdegup dengan kencang, bulu kuduknya meremang, 1 kalimat. Suara tetesan air hujan yang menghantam kaca jendela, laksana bunyi kuku-kuku penyihir yang ingin menerobos masuk, cuma 2 kalimat. Kalau bisa dalam satu paragraf, kalau cerita seperti itu namanya tell. Kalau show itu show dan tell itu tidak lebih dari 3 kalimat, biar pembacanya nggak bosen gitu. Kalau mau menggambarkan kamar yang luas tadi 3 kalimat gitu. Kamar dulu yang digambarkan. Setelah itu mau menceritakan tentang tempat tidurnya yang besar, boleh di paragraf yang baru. Itu sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau nggak ada langsung nih. Langsung ya. Langsung sesuai dengan tujuan kelas kita. Insya Allah tadi Bu Lina sudah menyebutkan pendampingan sampai 6 bulan, sampai buku kita betul-betul terbit. Ya, buku terbit itu kan nanti setelah teman-teman menulis, masuk ke editor. Editor biasanya dari kelas kita dulu, kemudian baru disetorkan ke penerbit, masuk lagi editor di kelas penerbit, namanya mereka kadang-kadang kalau sudah kita edit, mereka menyebutnya proofreading gitu, dibaca ulang, siapa tahu ada yang terlewat oleh editor, kemudian mereka buatkan ilustrasi, layout itu bukan edit, layout itu membentuk tulisan menjadi yang seperti yang kamu baca di buku gitu. Entah itu nanti bukunya ukuran besar atau ukuran kecil, jadi bisa seperti itu. Nanti ada cover dan ada pendaftaran ISBN, jadi agak panjang. ISBN itu Identify Standard Book Numbering. Jadi kalau buku ada ISBN-nya, artinya sudah kalau di Indonesia berarti sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Nanti buku kamu berarti bisa di-searching siapa saja dengan hanya menuliskan judulnya atau menuliskan nomor ISBN-nya, itu akan keluar di aplikasi. Kalau ini kan Perpustakaan Nasional ada aplikasinya ya, IPUSNAS, nanti akan keluar gitu. Dan itu artinya diakui bahwa itu buku sudah mengikuti standar gitu. Nah, untuk itu teman-teman di sini tugasnya seperti yang dituliskan di layar, buat tulisan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketik di Word, hurufnya Times New Roman, TNR, spasi 1,5, minimal 3 halaman. Ya, minimal 3 halaman, boleh lebih berarti. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak perlu ngebayangin nulisnya akan panjang. Kalau 4 hal tadi diterapkan, tulisan kita nggak akan terasa bisa jadi 10 halaman. Ya, jadi boleh dalam bentuk artikel sekalipun bisa menerapkan 4 hal itu bisa jadi 10 halaman. Dan nggak usah mikirin tanda baca, nggak usah memikirkan karena kita ini kelasnya pemula, nggak usah mikirin dulu
penulisan katanya sudah betul atau salah sih gitu. Yang penting nulis aja dulu sesuai dengan ketentuan tadi. Minimal 3 halaman. Nanti di akhir tulisan ditulis profil kalian. Bentuk narasi ya, jangan seperti formulir atau apa tuh, biodata. Nama, misalnya nama Nani Herawati, tempat tanggal lahir, hobi, nggak seperti itu. Jadi ditulis dengan bahasa kalimat. Penulis adalah misalnya gitu, Zahari Muhammad. Ini tulisan pertama yang dijadikan sebuah buku antologi. Zahri selama ini bersekolah di gitu, kelas 2 SMP di misalnya. Itu jadi dibuat tulisan biodatanya terakhir dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk biodata formulir ya. Kemudian kita sepakati nih, Umi mau menyepakatinya dengan kelas B saja, nanti kelas yang A tinggal mengikuti. Berarti biodata teman-teman mau lampirkan foto atau tidak? Enggak usah. Enggak. Berarti hanya profil ya. Iya. Nah, profilnya silakan. Berarti kalau anak-anak kecil kan biasanya dengan semangat pengen ada fotonya. Kalau biar sama, jadi jangan sampai satu buku yang satu fotonya, yang satu enggak. Ganti sama gambar. Atau pakai kayak bisa digambar gitu. Bu Nani, ini dia bisa gambar. Jadi mungkin nanti profil teman-temannya kan nggak terlalu banyak juga nih di sini. Bisa dibantuin gambar sama Nia, bisa kali. Saya juga bisa gambar. Oh gitu. Iya. Berarti di sini 2 orang yang bisa gambar. Oh iya. Aku sama Livi. Oh Livi bisa, ya. Boleh, berarti gini. Kita sepakat profil tidak dituliskan dengan foto asli, tapi dibuat gambar. Gitu ya? Iya. Ya, boleh. Berarti nanti kelas A tinggal mengikuti, gitu ya. Teman-teman yang suka menggambar boleh juga, misalnya tulisannya mau dibuatkan satu gambar sendiri, silahkan. Jadi misalnya kalau kemarin kelas Umi yang lain menuliskan tentang putri berjerawat, kebetulan orangnya bisa menggambar, dituliskan sendiri ilustrasinya gitu. Jadi boleh banget. Boleh dibuat ilustrasi sendiri tambahan satu gambar gitu ya. Boleh. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Nanti berikutnya mungkin ada 2 sampai 3 materi penulisan sebelum Umi. Ya. Berapa halaman? Apanya? Maksimal berapa halaman? Maksimal bebas deh. Saja. Bebas deh gitu ya. Umi kasih minimal aja 3 halaman ya. Oke, Mi. Minimal 3 halaman. Minimal 3 halaman. Oh ya. Ya, minimal 3 halaman, maksimal bebas. Ya. Oh ya. Yang penting nulisnya dengan huruf yang sama nih. Biar editornya nggak terlalu panjang koreksi. Times New Roman sama spasinya 1,5 ya. Judul tema besarnya jangan lupa tadi, cita-cita, mimpi, harapan, dan doa. Apapun tulisannya pokoknya di dalamnya ada itunya gitu ya, ada tema tersebut. Bu Nani, bentuk artikel ya. Tadi kan ada Zaha nih. Zaha umurnya berapa ya? Tulisannya beda nggak yang kategori A sama kategori B? Enggak. Kalau tema sama, ininya yang minimal berapa halaman? Minimalnya kalau untuk kalau untuk kelompok A itu minimal 2 halaman ya. Terus kalau kelompok B saya menganggap sudah bisa semua nulis di Word ya. Bisa semua, kan di HP juga ada Word ya. Kalau untuk kelompok A tadi Umi persilahkan menulis, kirim ke Umi via chat WA gitu. Jadi kalau misalnya belum bisa menulis menggunakan Word atau itu, silahkan menulis panjang aja via chat WA. Insya Allah 2 halaman cukup lah gitu.
Ada lagi? Mi, itu Ya. fontnya ukuran berapa ya? Oh iya, Minimal ukurannya ukuran 12. berapa? Ukuran 12, lupa. Nggak 12. dicatat. Iya, ya. Ukuran 12. Oh, jarak antara tulis. Spasinya 1,5. Umi, Iya. dan ada kapan deadline-nya? Kenapa? Deadline-nya kapan? Deadline-nya 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Ya. Berarti 4 hari. Senin ke depan. Seminggu berarti hari Minggu lagi. 2 minggu ke depan berarti tanggal berapa ya? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 3 berarti tanggal 17 ya? Mungkin. 17 Januari. Oke. Ya. Makin cepat selesai, makin bagus karena artinya proses bukunya juga akan lebih cepat gitu. Itu karena dulu sih memang waktu Umi pernah ngajar di sebuah sekolah SDIT itu bisa dikejar nyetak buku itu dalam waktu 2 minggu. Tapi kan hasilnya hasil bukunya, layout dan lain-lainnya sepertinya pas-pasan gitu. Kita kan mau yang terbaik. Jadi insya Allah proses sampai 6 bulan gitu dan diterbitkan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Fontnya boleh apa? Ya. Oh, fontnya boleh selain itu nggak? Selain kalau bisa sih Times biar nggak perlu kita rubah lagi gitu, karena nanti biasanya kalau penerbit itu nerima naskah mentahnya pakai TNR. Gitu. Oh. Umi. Yang paling umum ya. Temanya apaan? Bebas ya? Ya. Temanya tadi cita-cita, mimpi, harapan, dan doa. Temanya yang pertama tadi. Afwan Bu Azizah, gambar kedua. Cita-cita, mimpi, harap nuliskan mimpi yang kamu alami ketika tidur. Silakan pokoknya seputar itu. Gitu. Cita-cita boleh. Kalau judul boleh. Apa saja. Kalau judul bebas. Judul bebas. Umi. Ya. Itu yang kalau misalnya gambari orang-orang itu mana? Maksudnya? Gambar yang itu kan tadi katanya kalau misalnya nulis itu kan penulisnya di gambar gitu. Itunya kapan digambarnya? Oh, gini aja. Silakan yang penulisnya mengirimkan foto dulu, dimasukkan di filenya aja ya, di bawah tulisan ya. Ya, fotonya dimasukkan di bawah tulisan. Nanti kita kumpulkan, baru diserahkan sama yang mau gambar. Nggak usah terburu-buru yang gambar kan. Besok kayaknya udah ada yang mulai sekolah ya. Jadi makanya kita punya waktu sampai 6 bulan biar hasilnya bagus, tapi juga nggak mengganggu kegiatan yang lain. Oh ya. Terus itu gambarnya di mana? Di kertas kan? Ya. Nanti kan bisa dikirimkan, bisa di-scan, kirim email juga boleh. Silahkan bebas lah. Yang paling enak aja, yang mudah. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Zahari umur berapa Zahari? Usia? 12 tahun. Oh, 12 tahun berarti masuknya kelompok ini ya? Kelompok B ya? Ada lagi? Sudah? Kalau sudah, mohon maaf kalau ada yang salah. Insya Allah nanti materinya dengan Bu Azizah sudah direkam, di-share linknya, dibuatkan
YouTube kalau nggak salah ya. Nanti di-share linknya di grup, bisa teman-teman lihat-lihat lagi. Mohon maaf kalau ada yang salah, silahkan Bu Lina, boleh ditutup. Aku tutup. Ya. Leave. Oke, baik teman-teman. Tadi ini kok nge-lag ya? Oh, nge-lag. Halo? Halo? Halo, iya Bu. Oh iya. Iya. Iya, tadi ada masalah internetnya. Jadi tadi sudah kita dengarkan materi dari Bu Nani atau yang biasa dipanggil Umi. Jadi kesepakatannya adalah dalam waktu 2 minggu nanti kita akan menyetorkan hasil dari tulisan teman-teman. Semuanya udah catatan ya, kategorinya apa aja, maksudnya persyaratannya apa aja, pakai tulisan versi Roman, ukurannya 17, minimal 3 halaman. Oke. Tetap semangat. Mungkin besok ada yang udah UAS, ada yang mulai masuk pesantren, tetap insya Allah nyantai aja tapi serius, tetap semangat, bagus ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kepada ini atau kepada ada panitia yang nanti boleh ditanya. Oke. Untuk materi kita hari ini kita cukup sampai di foto dulu Bu. Kita foto lupa ini. Foto. Oh iya foto. Yang foto Bu Nani ya. Bu Nani siapa? Bu Aziza. Bu Aziza bisa nggak? Bu Azizanya ada nggak? Laptop aku yang ini nggak bisa soalnya. Sayanya ini aja kamera diumpetin ya. Oke, semuanya senyum. Ini Livi sama Maira tapi Livi sama Raifais. Maira. Nah, Maira. Maira. Siapa ini Faiz Salma? Maira. Oke, foto Yang di ya. atas siapa? Yuk. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Dah ya? Oke. Oke, kita tutup acara ini dengan membaca. Ya, kita tutup acara ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Apa nak? Ya? Iya, buat lagi. Nggak apa-apa, kertasnya habis. Tapi Jangan sedih begitu. Kakak Hilman coba ditanya, punya atau enggak sebentar.